Salin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iqra. اعلم يا صاحبي ومريضي وشيخي أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات البدنية كمثل الصلاة والصيام وتحصيل العلم ودعاء وغير ذلك. وكذلك يا إخواني اطلبوا من الله تعالى عز وجل بكيفية. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut pada pembahasan kita berikutnya. Tadi pagi kita sudah membahas tentang niat di dalam belajar. Niat kita pertama di dalam belajar adalah mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sekarang ini akan kita bahas bagaimana cara kita mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang pelajar, ya, kita harus mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Maka sebelum itu beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah ya sahibi, wahai sahabat-sahabatku, wa muridi, wahai murid-muridku, wa syaikhi, dan wahai guru-guruku, annal istighala bil ilmi, ketahuilah wahai sahabatku, ketahuilah wahai muridku, dan ketahuilah wahai guruku, innal istighala bil ilmi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah. Sesungguhnya menyibukkan diri untuk mempelajari yang namanya ilmu pengetahuan itu lebih afdal daripada melakukan yang namanya ibadah sunnah. Jadi belajar itu lebih utama ketimbang kita akan melakukan yang namanya ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah 2 rakaat lebih afdal adik-adik belajar seperti ini. Hatta sampai 100 rakaat pun tidak mampu menandingi orang-orang yang lagi sibuk untuk menuntut ilmu. Kemudian ada orang yang tidak mau belajar, na'udzubillahi min dzalik. Karena ini adalah profesi yang paling sederhana tapi pahalanya besar. Seperti apa? Kamisli salatin, seperti salat. Kita ini belajar bisa mengalahkan pahalanya orang sholat sunnah tapi bukan sholat wajib. Maka kata Nabi, ya, tidak ada perbuatan yang paling afdol setelah sholat fardu kecuali belajar, kecuali menuntut ilmu. Nanti akan kami datangkan hadisnya setelahnya. Wasiyamin, dan seperti puasa. Wa tasbihin, dan bertasbih, wa du'ain, dan doa, wa ghairi dzalika, atau yang lainnya. Wa kadzalika, oleh karena itu ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, utlub ridallah, ya, maka carilah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla bi kaifiyatihi, dengan cara bagaimana? Pertama, amala ma amarallahu bihi. Yang pertama adalah dengan cara mengamalkan dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Perintah Allah itu tidak banyak, sedikit. Ya, yang wajib itu kasolatin, seperti sholat. Wa saumin, begitu juga yang kedua puasa. Wa zakat, dan zakat, wal haji, dan melakukan haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Jadi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang pertama kita harus lakukan adalah menjalankan perintah Allah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Akan tetapi
dari sekian yang disebutkan, yang menjadi tolak ukur pertama adalah sholat. Makanya sholat itu dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau bagus sholat kita, maka sudah tentu bagus yang lain. Puasa kita bagus, zakat kita bagus, haji kita bagus. Dan orang-orang yang melakukan sholat sudah pasti melakukan puasa, sudah pasti melakukan zakat, dan sudah pasti melakukan haji. Sedangkan orang yang berpuasa, tidak setiap kita berpuasa itu kita sholat. Tidak setiap kita puasa kita haji. Dan orang yang melakukan haji, ya, tidak selamanya ketika dia melakukan haji dia melakukan sholat. Tapi bagi orang yang sudah melakukan sholat, sudah tentu dia berpuasa, haji, dan zakat. Kok bisa begitu? Iya. Dan di dalam hal-hal yang lain, mereka semua punya keringanan. Kalau dalam hal sholat, tidak ada tawar-menawar. Di dalam zakat, orang yang tidak ada hartanya, maka dia tidak wajib zakat. Yang kena hanya orang yang punya harta atau orang yang kaya. Orang yang puasa, kalau sakit tidak kena, yang sehat saja yang kena. Boleh orang sakit tidak berpuasa, tapi tetap harus diganti nanti. Dalam hal zakat, haji, bagi orang yang tidak punya harta, tidak wajib mereka pergi haji. Yang harus adalah orang yang kaya dan hanya yang mampu saja. Tapi dalam hal sholat, Anda miskin, Anda kaya, wajib sholat. Anda sakit, Anda sehat, wajib sholat. Tidak ada toleransi dalam hal sholat. Makanya sholat itu adalah imaduddin. Maka orang-orang yang melakukan sholat sudah tentu melaksanakan puasa, haji, dan zakat. Kenapa? Karena dalam sholat kita melakukan yang namanya puasa. Bahkan di dalam sholat itu lebih dahsyat puasanya ketimbang puasa yang lain. Kalau kita melakukan puasa seperti puasa Ramadan, maka boleh kita kemana-mana. Boleh bergerak kemana-mana, boleh lirik kiri kanan dan seterusnya. Hatta boleh kita berbicara apapun pembicaraan kita. Sehingga puasa kita tidak menjadi batal. Sedangkan puasa di dalam sholat lebih mengerikan. Anda tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, maka batal sholat kita. Kita tahan, hanya berdiam diri. Begitu juga di dalam sholat, ya, kita tidak boleh berbicara kecuali hanya bacaan-bacaan sholat. Di luar itu, ketika kita berbicara, maka batallah sholat kita. Maka semuanya ditahan, apalagi makan dan minum. Bagi orang yang sholat ketika sudah melakukan takbiratul ihram, yang tadinya halal, akhirnya menjadi haram gara-gara takbir. Siapa yang mengatakan nasi itu haram? Tidak ada. Tapi kalau dalam sholat Anda sengaja, maka itu jadinya haram. Makanya namanya takbiratul ihram. Ya. Siapa? Siapa? Ya. Siapa yang mengatakan bahwa minum Coca-Cola itu haram? Tidak ada. Tapi kalau Anda sudah melakukan yang namanya takbiratul ihram, maka dia akan menjadi haram. Apalagi yang haram, khamar. Bukan berarti ketika Anda sudah takbir akan menjadi halal. Takbiratul halal. Ya. Nauzubillahi min. Maka untuk itu, ketika kita melakukan sholat, lebih dahsyat puasa sholat ketimbang puasa-puasa yang lain. Apodik baru. Ya. Ya. Lebih dahsyat ya puasanya di dalam sholat ketimbang puasa-puasa yang lain. Paham tuh? Nah, maka jangan tinggalkan sholat. Hatta sampai akan kita mati pun tidak ada toleransi. Tidak ada toleransinya. Mau sakaratul maut, sudah waktu sholat, harus sholat. Tidak mampu berdiri, silahkan duduk.
Kalau tidak mampu duduk silahkan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, ngelangkap. Ndek mampu langkap, ya pakai kedipan mata. Kalau tidak mampu pakai kedipan mata, pakai hati. Kalau tidak mampu pakai hati, maka sholatlah. Disolati dia itu. Nah, maka tidak ada toleransi dalam hal sholat. Dan indahnya dalam sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Ayo cok cari yang Rabbil Alamin, yang Malik, yang merajai, seorang raja, ya, yang ketika memerintah memanggil rakyatnya sampai 5 kali. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada seorang presiden manggil rakyatnya 5 kali sehari, kira-kira kita senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Hatta sampai sekali setahun dia akan datang ke tempat kita, dipanggil, kita semua berbondong-bondong datang memenuhi lapangan itu. Giliran Allah yang manggil, biasa saja. Alhamdulillah. Apakah ini yang disebut dengan rakyat yang baik? Tidak. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita 5 kali sehari dan semalam. Kepala desa saja manggil kita, dapat beras BLT, sanggup mereka berdiri berjam-jam. Giliran Allah manggil, kita akan diberikan pahala dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya. Coba 5 menit kita berdiri, bahkan kurang dari itu. Kadang-kadang kita malas berdiri. Tarawih pun cepat-cepat. Hebatnya mintanya surga yang tertinggi. Bigor hisab lagi. Apakah kita tidak malu dengan hal itu? Ayo Anda minta sama kepala desa, pada bupati. Kemudian bupati merintahkan A, kemudian Anda tidak mau melakukannya. Kira-kira bupati ingin tidak kasih kita BLT? Tidak. Anda didata, Anda berikan ya sesuatu yang lain, tidak sesuai dengan perintah mereka, maka kita tidak dapat itu. Tapi Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Berembe-rembe ketelen teh. Tebing doang rezeki. Aneh saya dewa mangan teh ini aneh. Padahal ketelen teh. Kadang-kadang kita tidak menjalankan perintah, tapi masih Anda diberikan hisapan rokok. Tidak mau bersyukur. Dengan hebatnya melakukan hal-hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah, minta surga bighairi hisab. Takut dia dengan neraka, tapi mendekatkan bara api neraka. Didekatkan api rokok itu di dekat bibirnya. La ilaha illallah. Insaflah wahai manusia, dirimu berdosa, ia hanya sementara. Nah, wah ngerem-ngerem ngomong gabi. La ilaha illallah. Nah, kemudian di dalam puasa, di dalam sholat, pasti kita melakukan yang namanya zakat. Di mana zakatnya sholat? Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Maka waktu ini harus kita zakatkan hanya sebentar saja. Sedikit yang dizakatkan. Maka kata orang, al-waktu kazzahabi. Waktu itu seperti emas. Ya. Jadi waktu itu diibaratkan seperti emas saking berharganya. Maka jangan lewati. Maka 24 jam kita diberikan waktu. Berapa sudah emas kita itu? Maka kata Allah, zakatkan sedikit saja. Yang kita zakatkan dari 24 jam, tidak sampai 5 menit. Sebentar. Lebih banyak yang Allah berikan kepada kita untuk kalian nikmati selain itu. Tapi tolong berikan hanya sebentar saja untuk kalian melakukan yang namanya sholat. Tapi kadang-kadang kita ngerega-ngerega itu. Ya, kodok nek zakat.
Lemak beaneh ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah karim. Ya. Maka untuk itu ya secara tidak sadar kita lagi menzakatkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meluangkan waktu kita walaupun hanya sebentar saja. Kemudian di dalam sholat kita melakukan yang namanya haji ya bagi orang yang mampu kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat kita lagi melakukan ibadah haji, Anda miskin ataupun kaya, kalau sudah melakukan sholat kita lagi haji ya sebagaimana di dalam hadis disebutkan man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, kemudian dia dalam keadaan suci, ila salatin maktubatin, untuk menjalankan salat 5 waktu ya, fa ajruhu ka ajril haji wal umrah, maka pahalanya itu sama dengan pahala orang yang melakukan haji. Tuh, jalan-jalan untuk melakukan sholat pahalanya sama dengan orang yang melakukan haji ya, untuk menunaikan ibadah sholat. Makanya tapi jangan nanti setelah Anda sholat langsung pakai imamah kemana-mana. Boleh sebenarnya, tapi kan adat kita di Lombok yang sudah haji saja yang boleh pakai imamah. Tapi sebenarnya yang tidak haji pun boleh, sunnah itu. Padat beki rida. Bahkan dalam kitab fikih kalau Anda tidak mampu untuk membeli rida, milon surut kadu. Tahu namanya milon? Tali milon. Saya jual-jual tali rapia. Ya, itu sudah Anda pakai sebagai ridanya. Beda pahala sholat orang yang pakai rida dengan yang tidak. Ya. Nah, jadi ya sambil jalankan anunya. Jangan ribut tapi ya. Ya, perhatikan hadap sini. Ini doang tebing es, orang tak tua Anda. Nah, Allah karim. Nah, jadi untuk itu silahkan jalankan yang namanya sholat ya. Karena ibadah sholat ini adalah imaduddin, tiangnya agama, sebagai penentu apakah nanti Anda akan masuk surga ataupun tidak. Perbuatan yang lain dia akan menjadi baik atau tidak tergantung sholatnya. Yang dilihat pertama adalah sholat. Yang kedua adalah tubu ilallah, cara mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang pelajar, yang kedua adalah tubu ilallah. Ya, jati din ribut sile batur. Ieu ngandang banan-banan. Ya. Nah, biarkan hanya jalankan saja ya. Jalankan saja. Entah mau doang. Ya, enggak ada yang tidak akan dapat. Kan dia mau ndek ngees enta side. Dan seterusnya. Baik. Yang kedua, cara penuntut ilmu supaya cepat mendapatkan ridhonya Allah, supaya cepat pemahamannya juga bagi mereka. Yang kedua adalah tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum belajar ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab disebutkan yabtadi'u bihi al-muridu fi tariqillah ya tashihut taubah ilallah. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan bagi seorang murid, bagi seorang pelajar ketika mereka di jalan Allah, ketika mereka lagi belajar, tashihut taubah, perbaiki taubatnya. Jangan taubat sambal. Sekarang tobat, besok ulang lagi. Besok tobat, ulang lagi, dan seterusnya. Ya, sebaiknya jangan diulang lagi. Kemudian selanjutnya fi jami'iz dzunub, pada semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika ada perintah dari orang tua kita, adik-adik disuruh datang ke Anjani misalnya untuk belajar, kemudian Anda tidur, maka Anda tidak berbakti, itu namanya melanggar. Maka cepat-cepat taubat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Ya bu, kadang-kadang sekat tepaham luwek lalu dosa wah gawe. Ya. Karena itu akan menghambat adik-adik dalam pemahaman kita. Ya, ada ulama yang sangat ulama besar, namanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau itu ngapalnya cepat. Apalagi kita kalau kita bandingkan, ini udah lambat,
cepat hilang lagi. Kebalik nih aja. Kalau beliau itu cepat ngapalnya, lambat hilangnya. Kalau kita lambat ngapal, cepat hilang. Kenapa? Karena kebalik yang kita lakukan. Tuh lihat Imam Asy-Syafi'i, cepat dia ngapal. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarahnya, kalau ada orang yang ngomong di dekat Imam Asy-Syafi'i, didengar sama beliau, itu bisa diulang tanpa kekurangan apapun. Ya bu, beliau lamun dengah dengan ngomeh pelayan. Kenapa? Khawatir nanti masuk ke hafalannya. Itu aja berbeda. Ini lamun ilmu tutup kentok, lamun dengan begibah ya tak peramat kentok. Iya kan? Aneh baik. Nyambut yang keberajah tedem, tutup tak kentok. Ya, kita tutup nih telinga. Giliran ndak belajar, orang gibah, kita dekatkan telinga kita, khusuk sit berdengar. Gimana mau dapat ilmu yang banyak? Ya. Nah, ini astagfirullah. So boleh mantai telamah nasihat. Ya. La ilaha illallah. Makanya beliau mengabadikan hafalannya, beliau mengabadikan ya komunikasinya dengan gurunya dengan sebuah syair yang mengatakan syakautu ila in su'ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah ila yahdi li'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila waqi'in. Aku mengadu kepada guruku. Karena Imam Asy-Syafi'i itu ketika itu adik-adik ada hafalannya yang beliau tidak ingat. Tapi beda tidak ingatnya Imam Asy-Syafi'i dengan kita. Mun beliau no mentelang hafalan ngendang-ngendang atas kedik tula kan malik. Mun itu atas sandang, darak sogol. Ya, klewok sogol di atas ngelini. Jadi untuk itu Imam Asy-Syafi'i itu hilang hafalannya langsung ngadu kepada gurunya. Guru telang hafalan. Mun itu aja biasa kan. Darak beruan tiak sedih-sedih telang hafalan itu. Quran malik telah. Ya, coba kodong atom tetelang. Ya, pasang kodong atom. Tahu nama kodong atom? Tutup pulpen. Itu hilang sebentar. Gelisah kita, bender itu. Ya, mana tutup pulpen saya? Mana? Apalagi kepeng tiak telah 5.000 doang. Lapu batur sin tuduh. Kamu apa yang baru kita berarti. Nah, giliran hafalan yang hilang, Allah karim. Tidak ada rasa sedihnya. Ya, la ilaha illallah. Insa orang dewa. Kemudian setelah itu fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kata guruku, oh Imam Asy-Syafi'i yang menyebabkan hafalanmu hilang, fa'arsyadani, guruku memberikan aku isyarat tarkil ma'asi ya Syafi'i. Ya hindari, hilangi yang namanya maksiat. Dendek gawe. La ilaha illallah, itu pira maksiat wah jeluni. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu hanya melihat betis banat sekecot, ndek lu sekecot. Ini TikTok bukan mak tobrut mana. Tahu ndek marak tobrut apalan telang. Sak muluk-muluk nu ya telang malik kan walalah apalah la ilaha. Iya, sampai top brut ini. Allah karim. Iyunin ngapal ada saya dengar begitu. Padahal syairnya bagus sekali top itu tutup si tobrut. La ilaha. Ya, akhirnya gurunya Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa akhbarani, dan guruku memberitahukan kepada aku bi annal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Maka jangan meredupi cahaya-cahaya ada itu semua. Wa nurullahi la yahdi li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka tolong jaga cahaya yang ada di dalam hati ada itu semua. Tolong jaga hafalan nur cahaya yang ada di dalam kepala kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.